Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya anak ibu guru yang ada di rumah. Hari ini kita akan kembali lagi untuk memulai pembelajaran daring kita. Seperti biasa, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, ibu guru yang pimpin, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami masih dapat mengucap syukur kepadamu. Ya Bapa, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Kiranya Engkau berkatilah Tuhan apapun yang kami lakukan pada hari ini. Bapa, sebentar kami akan melakukan pembelajaran daring. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu agar mereka mampu memahami dan mengerti apapun yang disampaikan oleh ibu guru kepada mereka. Bapa yang baik, ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kedua orang tua kami Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada. Engkau berikan kesehatan, Engkau berkati segala pekerjaan tangan mereka. Bapa yang baik, segala dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah yang belajar daring hari ini, silahkan buka buku bupenamu halaman 87. Buka buku bupenanya halaman 87. Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan matematika. Kita mulai dari muatan bahasa Indonesia. Buka bukunya halaman 87, buku bupena. Sudah sayang? Mari kita baca teks bacaan membedakan berbagai bentuk benda. Sudah dapat ya, halaman 87. Membedakan berbagai bentuk benda. Kita baca bersama. Komang membantu ibu membersihkan rumah. Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi empat. Permukaan kaca jendela halus. Jonas membantu ayah mencuci mobil. Jonas menyikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil berbentuk lingkaran. Kita dapat membedakan setiap benda berdasarkan bentuk dan permukaannya. Coba sebutkan benda lain yang memiliki ciri seperti ban mobil. Baik, anak-anak ibu guru semuanya yang ada di rumah, ibu akan jelaskan tentang membedakan berbagai bentuk benda ini sedikit. Silahkan anak ibu guru dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik penjelasan ibu guru. Jadi anak-anak ibu guru semuanya, kita harus tahu bahwa setiap benda itu memiliki ciri yang berbeda, Tadi dikatakan di sini bahwa ban mobil, di sana ada. Tadi coba kita baca ulangi sekali lagi ya. Jonas membantu ayah mencuci mobil. Jonas menyikat ban mobil. Permukaan ban mobil kasar. Ban mobil berbentuk lingkaran. Itu tadi untuk dikatakan di sini bahwa ban mobil itu berbentuk lingkaran, itu cirinya. Cirinya ban mobil itu berbentuk lingkaran dan permukaan ban mobil tersebut kasar. Lalu yang sebelumnya juga sudah dikatakan bahwa Komang mengelap kaca jendela. Kaca jendela di rumah Komang berbentuk segi empat. Permukaan kaca jendela halus. Jadi setiap apa yang Komang lihat, benda apa yang Komang lihat pada saat ia membantu ibu dan ayahnya, ia menjelaskan bahwa Komang tadi mengelap meja, mengelap jendela. Terus jendela ini berbentuk segi empat. Dia menjelaskan bahwa ciri-ciri benda atau kaca jendela rumah mereka itu berbentuk segi empat, lalu permukaan kaca jendela itu halus. Lalu Jonas juga mengatakan bahwa Jonas menyikat ban mobil, permukaan ban mobil ini kasar, lalu ban mobil berbentuk lingkaran. Jadi
Dikatakan juga di sini, coba sebutkan benda lain yang memiliki ciri seperti ban mobil yang permukaannya kasar. Berarti ada benda yang permukaannya halus, ada benda yang permukaannya kasar. Tadi untuk yang halus sayang sudah dikasih si Komang satu contoh bahwa kaca itu adalah salah satu ciri benda yang permukaannya halus. Terus apa lagi Bu Guru ciri benda yang permukaannya halus? Contoh-contoh benda yang permukaannya itu halus selain kaca. Coba anak Ibu Guru coba dulu pikirkan apa lagi yang bentuk permukaannya itu halus. Benda yang permukaannya itu halus. Gelas itu halus permukaannya. Kalau anak Ibu Guru rasakan pegang itu halus. Terus apa lagi selain dari gelas? Pernah lihat bola pantai? Bola pantai ya, bukan bola basket atau bola kaki, bukan ya. Bola pantai. Bola pantai itu kan licin ya sayang, halus. Kalau bola pantai, lain dengan bola basket atau bola kaki itu kasar. Tapi kalau bola pantai itu halus permukaannya. Cermin, kaca. Sama seperti jendela kaca Komang, cermin juga kaca di rumah atau kaca lemari anak Ibu Guru di rumah itu juga permukaannya halus. Terus apa lagi? Selain dari kaca jendela, gelas, cermin, apalagi yang lain dari itu? Bola pantai, apalagi yang permukaannya halus selain dari itu? Coba diingat-ingat. Sendok makan, bukan yang plastik ya, sendok makan yang stainless. Coba anak Ibu Guru pegang permukaannya itu halus. Itu benda-benda yang permukaannya halus. Terus untuk yang kasar, ciri benda yang permukaannya kasar selain dari ban mobil, apalagi? Ibu rasa bukan hanya ban mobil ya yang kasar permukaannya. Ban sepeda motor juga kasar permukaannya, ban bus, ban alat transportasi yang lain juga semuanya itu bannya kasar ya, bukan hanya ban mobil pribadi atau yang biasa, tidak, semua alat transportasi, mau itu sepeda motor, mau itu mobil, mau itu bus, ban-ban yang mereka pakai itu permukaannya kasar. Terus selain dari ban mobil apa lagi? Bola yang tadi Ibu bilang, bola basket, bola kaki itu permukaannya itu kasar, tidak halus. Itu kasar permukaan bola basket dan bola kaki. Terus apa lagi selain dari bola basket, bola kaki, ban mobil, apa lagi sayang? Yang bentuk permukaannya itu kasar. Apalagi selain dari itu? Anak Ibu Guru pernah lihat keset kaki ada di rumah? Keset kaki yang biasa dibuat di teras rumah yang, tapi bukan yang berbulu-bulu ya, bukan yang itu ya. Ada dia keset kaki yang kasar, yang untuk kita membersihkan sendal kita. Ada gerigi-geriginya. Bukan yang lembut untuk di kamar ya, bukan keset kaki yang ada bulu-bulunya di kamar, bukan. Yang dia agak bergerigi-gerigi, kalau anak Ibu Guru pernah lihat, itu juga bentuk permukaannya kasar. Yang lain apa lagi selain dari ban mobil, bola basket, bola kaki, apalagi yang terus keset kaki, apalagi yang bentuk permukaannya itu kasar? Apalagi yang lain? Anak Ibu Guru pernah pegang batu ya, batu-batu besar itu bentuk permukaannya itu halus apa kasar? Bukan yang sudah di ini ya, bukan batu yang sudah berbentuk jadi kayak batu gilingan, bukan yang itu ya. Batu yang memang kamu temui di jalan-jalan itu bentuk permukaannya itu kasar. Bukan batu yang sudah diolah, maksud Ibu, bukan batu gilingan, itu sudah halus. Mereka sudah diolah menjadi alat dapur. Yang lain,
batu-batu yang di jalanan yang anak ibu guru pijak-pijak di jalanan itu adalah bentuk permukaannya kasar. Itulah contoh-contoh, sedikit contoh dari berbagai bentuk benda, mau itu dari yang permukaannya halus maupun dari contoh benda yang permukaannya kasar. Sekarang untuk tugas anak ibu guru. Oke, untuk tugas anak ibu guru sekarang mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Oke, jadi disuruh anak ibu guru untuk mencari benda-benda dari majalah atau koran. Dari koran bekas, majalah atau koran bekas, atau ada buku-buku yang sudah lama-lama. Anak ibu guru cari dulu di sana gambar benda-benda tersebut. Lalu setelah anak ibu guru mencarinya, anak ibu guru gunting, suruh dibantu sama mama dan papa atau kakak abang di rumah, suruh digunting gambar dari benda-benda tersebut. Lalu kelompokkan dia yang mana benda yang permukaannya halus, yang mana benda yang permukaannya kasar. Kelompokkan dia yang mana dia lingkaran, yang mana dia segi empat. Kelompokkan dari warnanya, sama seperti tugas yang kemarin yang sudah kita lakukan juga, mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya masing-masing. Jadi sesuaikan, kalau yang lingkaran dengan yang lingkaran, yang dari warnanya sama, dari warnanya, dari bentuk permukaannya halus atau kasar sama, mereka halus, kelompokkan. Jadi setelah anak ibu guru gunting kelompokkan, lalu tempelkan di kertas HPS. Ada kertas HPS. Kertas HPS itu seperti ini sayang. Kamu tempel lah di sini, kamu tuliskan nanti dia judulnya mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya. Anak ibu guru buatlah di sini. Susunlah dia berdasarkan persamaan dari ciri-ciri benda tersebut. Oke, bisa ya? Bisa ya, tugasnya untuk tugas bahasa Indonesia itu mengelompokkan benda berdasarkan ciri-cirinya, diambil dari majalah, koran, atau buku-buku yang sudah tidak dipakai lagi. Oke sayang? Kita lanjut untuk muatan matematika. Ada di halaman 88. Menyelesaikan soal cerita pengurangan. Perhatikan contoh masalah sehari-hari tentang pengurangan berikut. Mari kita simak baik-baik teks dari cerita pengurangan ini. Ibu memiliki persediaan 48 piring. Sebanyak 16 piring merupakan piring plastik, sedangkan sisanya piring keramik. Berapa banyak piring keramik milik ibu? Ada di sana penyelesaiannya. Kalimat matematikanya 48 dikurang 16 sama dengan titik-titik. Agar lebih mudah, kerjakan dengan cara bersusun pendek. Sama seperti yang sudah kita kerjakan kemarin. Kalau ini kita harus menyimak dulu soal ceritanya, apakah itu pengurangan ataukah itu penjumlahan. Dan untuk membandingkan supaya anak ibu guru bisa tahu kalau soal pengurangan itu bagaimana bu guru, soal penjumlahan itu bagaimana. Kalau di dalam soal pengurangan itu sayang, sama seperti sekarang ini, sisa piring keramik, kalau yang ditanya itu berapa sisanya, berarti itu pengurangan. Terus kalau dikatakan bunga ibu layu, berapa yang hidup? Kalau layu, ada kata layu, ada kata mati, ada kata pecah, hilang, itu soal pengurangan. Anak ibu guru harus ingat itu. Kalau di dalam soal cerita tersebut ada yang mati, ada yang pecah, ada yang hilang, ada yang layu, itu soal pengurangan. Jadi anak ibu guru harus perhatikan baik-baik. Kalau yang ini dia ditanyakan sisanya berarti berkurang. Kalau dikatakan sisanya, tapi kalau dibilang berapa banyak jumlahnya berarti itu penjumlahan. Tetapi kalau yang ditanyakan itu sisanya berarti sudah berkurang, itu soal pengurangan. Terus kalau untuk soal cerita penjumlahan, anak ibu guru harus juga tahu bahwa bertambah, tumbuh, dibeli lagi, itu soal penjumlahan. Kalau ada di dalam
Misalkan Budi mempunyai 6 kelereng lalu dibeli lagi oleh ayah, itu penjumlahan. Itu penjumlahan ya sayangnya. Jadi harus bisa membandingkan ini soal pengurangan atau penjumlahan. Harus bisa ya. Mari kita kerjakan dulu ini. 48 dikurang 16 sama seperti yang kemarin, kita harus samakan dia nilai tempat satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jangan sampai satuan anak ibu guru tempatkan di puluhan, puluhan anak ibu guru tempatkan di satuan, tidak boleh ya. Nanti hasilnya salah, hasilnya akan berbeda. Jadi harus sama satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Sama seperti yang ada di bukumu, 48 dikurang 16. Ini dia. 48 dikurang 16. Jelas ya? 8 dan 6 sama-sama satuan, 4 dan 1 sama-sama puluhan. Baru kita selesaikan dari satuannya. 8 dikurang 6 2, 4 dikurang 1 3. Jadi jumlah pengurangan 48 dikurang 16 sama dengan 32. Bisa ya anak ibu guru pahami ya? Kemarin sudah ibu kasih contoh ya cara penyelesaiannya. Walaupun begitu, mari kita kerjakan lagi bersama yang ada pada halaman 89. Ayo berlatih. Selesaikan soal cerita pengurangan berikut dengan cara bersusun pendek. Mari kita kerjakan bersama-sama ya. Kita kerjakan bersama-sama. Perhatikan baik-baik sayang-sayangku, cinta-cintaku. Perhatikan baik-baik yang sudah ibu jelaskan di papan tulis. Mula-mula Jonas memiliki 48 pensil warna. Mula-mula sebanyak 12 pensil warna miliknya hilang. Ini tadi yang ibu bilang. Kalau pecah, layu, mati, hilang, itu pengurangan. Berapa sisa pensil warna Jonas sekarang? Oke, kalau kalimat matematikanya kita kerjakan bersama ya. Kalimat matematikanya nomor 1. 48 dikurang 12. Ini dia kalimat matematikanya. 48 dikurang 12. Kita kerjakan bersama. 48. 40-an 8 satuan. Oke? Ini ya. Ini satuan. Ini satuan. Ini puluhan. Oke, perhatikan baik-baik. 12 yang mana puluhan, yang mana satuan? 2 ini satuan, kita letakkan di sini. 1 ini puluhan. Oke, baru kita jumlahkan. Sudah sejajar dia 8 dengan 8. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Baru kita kurangkan. 8 dikurang 2. 8 di tangan dikurang 2, 1, 2, berapa lagi sisa? 6. 4 dikurang 1, 4 dikurang 1, 3. Berarti 48 dikurang 12 sama dengan 36. Itu dia ya. Untuk soal nomor 2, baca baik-baik. Ibu membeli 10 piring baru. Persediaan piring ibu sekarang menjadi 54 buah. Berapa banyak piring ibu mula-mula? Nah, mari kita simak dulu soal ceritanya ini. Ini cerita pengurangan atau penjumlahan. Kita ulangi ya, biar anak ibu guru paham. Kita ulangi membaca soalnya. Jadi biar tidak terkicu, tidak salah paham dengan soalnya. Perhatikan soal nomor 2 baik-baik. Ibu membeli 10 piring baru. Jadi ibu membeli 10 piring baru. Persediaan piring ibu sekarang menjadi 54 buah. Berapa banyak piring ibu mula-mula? Jadi yang ditanya itu sayang, piring ibu mula-mula. Jadi si ibu ini baru membeli 10 piring.
Terus jumlahnya itu menjadi 54 sekarang. Tetapi yang ditanyakan, sebelum ibu membeli piring 10, berapa piring ibu ini? Sebelum ibu membeli 10 piring baru ini, berapa piringnya sebelumnya? Piring mula-mulanya, itu yang ditanyakan. Jadi ibu hapus ini dulu ya. Jadi dari soal cerita pengurangan ini, dia agak, kalau anak ibu guru kalau tidak jelas-jelas memahaminya bisa terkicu. Bisa jadi buat soalnya 10 ditambah 54 atau 10 dikurang 54, tidak ya. Jadi soal matematikanya itu persediaan piring ibu sekarang 54. Jadi yang sekarang kan 54. Yang ditanyakan kan sebelum ibu membeli 10 piring baru. Jadi kita kurangi dengan 10 ini sebelum ibu membeli piring baru. Jadi kalimat matematikanya 54 dikurang 10 sama dengan titik-titik. Kita jumlahkan 54. 50-an 4 satuan, tetap ya 10, 1 puluhan, 0 satuan. Kita kurangkan. 4 dikurang 0, 4. 5 dikurang 1, 5 dikurang 1, 4. Jadi 54 dikurang 10 sama dengan 44. Jadi anak ibu guru harus bisa memahami apa yang diminta oleh soal cerita tersebut. Sudah jelas ya sayang ya, bahwa kalimat matematika dari soal cerita nomor 2 itu berarti persediaan piring sekarang dengan yang baru dibeli itu berapa, biar dapat jumlah dari piring ibu awalnya. Karena kan si ibu ini kan membeli 10 piring baru-baru ini, jadilah 54 semua jumlah piringnya. Tetapi sebelum dibeli yang 10 ini berapa jumlahnya, itu yang ditanyakan. Maka kalimat matematikanya 54 dikurang 10. Kita lihat soal nomor 3. Karena tidak muat ya, ibu hapus cara penyelesaian bersusun pendek ya. Kalau anak ibu guru jangan hapus ya. Kalau ada soal jangan dihapus cara penyelesaiannya. Nomor 3. Ayah membeli 45 batu bata untuk membuat kolam ikan. Ternyata batu bata yang diperlukan ayah untuk membuat kolam ikan sebanyak 76 buah. Berapa banyak batu bata lagi yang ayah perlukan? Ini hampir sama ya soalnya dengan nomor 2 itu. Jadi kalau anak ibu guru tidak simak, tidak baca baik-baik, bisa terkicu dengan soal cerita tersebut. Jadi dikatakan bahwa ayah membeli 45 batu bata. Oke. Ternyata batu bata yang diperlukan ayah 76. Berarti 76 yang dibutuhkan sayang. Yang ayah punya itu 45. Ini dia yang ayah punya. Supaya kita bisa cari genapnya 76 ini, kan ayah membutuhkan 76 batu bata. Sedangkan punya ayah itu masih 45. Jadi berapa lagi yang dibutuhkan ayah? Maka soal cerita itu soal kalimat matematika 76 dikurang 45. Kenapa? Karena batu bata yang dibutuhkan ayah itu 76, sedangkan milik ayah itu 45. Jadi kita harus kurangkan jumlah batu bata yang dibutuhkan dengan jumlah batu bata yang ada, supaya dapat berapa lagi sisa batu bata yang dibutuhkan ayah. Seperti itu ya sayang ya. Kita kerjakan dia 76 dikurang 45. 70-an 6 satuan dikurang 40-an 5 satuan. 6 dikurang 5. 6 dikurang 5. Berapa? 1. 7 dikurang 4. Ayo hitung berapa 7 dikurang 4? 31. Jadi begitulah cara menyelesaikan soal cerita pengurangan. Jadi anak ibu guru harus bisa memahami itu soalnya pengurangan apa penjumlahan. Ternyata di soal cerita kita ini banyak sekali yang menjebak soalnya. Jadi kalau anak ibu guru tidak baca, tidak pahami dengan baik, anak ibu guru berpikiran bahwa 10 piring baru 54, hanya melihat bilangannya saja, ya udah 10 dikurang 54. Oh nggak bisa, berarti jadi 10 tambah 5. Tidak begitu ya. Tapi anak ibu guru harus memahami soal cerita tersebut. Tadi sudah ada 2,
begitulah cara memahami soal cerita pengurangan tersebut. Boleh ya sayangnya? Oke, untuk hari ini sampai di sini dulu. Silahkan kerjakan tugas bahasa Indonesianya. Dibuat secantik mungkin, serapi mungkin, jangan asal-asalan ya. Nanti ibu akan suruh itu dibawa ke sekolah. Tidak usah dipoto, dikirim sama ibu, tetapi nanti dibawa ke sekolah pada jadwal anak ibu guru luring. Oke? Jadi tidak usah dipoto, ibu akan lihat hasilnya setelah kamu datang ke sekolah. Oke, selamat mengerjakan tugas. Untuk semuanya anak ibu guru tetap semangat. Salam sehat, shalom.